Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal lanjutin bahas film trilogi Astral 177. Film kedua berjudul Split ini menceritakan seorang manusia super bernama Kevin dengan 23 kepribadian yang dimilikinya. Kebayangkan gimana Kevin bisa gonta-ganti kepribadiannya dalam satu waktu? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, terlihat seorang gadis bernama Casey. Ia adalah seorang gadis penyendiri yang sulit untuk bersosialisasi dan memilih untuk mojok daripada bersenda gurau dengan teman sebayanya. Sementara itu, ada Marcia dan Claire, teman sekelas Casey yang tidak terlalu dekat. Namun, saat tahu mobil jemputan Casey mogok, Maria pun mengajaknya pulang bersama ayah mereka. Saat ayah Claire sedang memasukkan barang-barang ke bagasi, tiba-tiba muncul pria asing yang menghabisi ayah Claire. Kemudian, ia masuk ke dalam mobil dan menculik mereka bertiga. Pria itu mengaku bernama Kevin. Mereka bertiga pun dikurung dalam sebuah basement dengan kamar yang cukup nyaman, tanpa mendapat penyiksaan atau pelecehan seperti yang dilakukan oleh pencuri konvensional umumnya. Meski tidak disiksa, Claire dan Maria tetap panik. Sementara Casey terlihat cukup tenang seolah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Di tempat lain, seorang psikiater bernama Dr. Fletcher pun cukup terkejut melihat berita penculikan 3 gadis muda. Sebelum akhirnya, ia menerima email dari seorang bernama Barry yang meminta untuk bertemu. Namun ternyata, bagai sebuah kejutan yang mengagetkan, Barry ini adalah Kevin, orang yang sama dengan yang telah menculik 3 gadis di berita tadi. Usut punya usut, Kevin adalah seorang pengidap gangguan kepribadian yang disebut dengan DID atau Dissociative Identity Disorder. Menurut penelusuran Mbah Google, gangguan ini memungkinkan seseorang memiliki berbagai kepribadian karena trauma berat di masa lalunya. Namun sangarnya, Kevin ini memiliki hingga 23 kepribadian yang berbeda. Salah satunya Dennis yang merupakan pelaku penculikan tadi. Dan sekarang kita melihatnya sebagai Barry, seorang fashionista berbakat dan berkepala dingin. Bagaimana dia bisa seperti ini? Sabar, kita cari tahu jawabannya di film ini. Lanjut, saat itu Claire dan teman-temannya mendengar langkah kaki seorang wanita memakai rok dan meminta tolong. Namun, saat pintu itu terbuka, wow, kejutan. Karena ternyata ia adalah Patricia, kepribadian lain dari Kevin. Patricia inilah dalang dibalik penculikan Claire sekaligus kepribadian yang paling mengerikan dan dominan. Tujuan dia menculik Claire dan temannya adalah untuk dijadikan persembahan menyambut kepribadian ke-24 yang akan muncul sebentar lagi. Setelah itu, Patricia menghilang dan muncullah Dennis yang menyuruh mereka membersihkan toilet yang penuh dengan kopet berserakan. Malam itu, ketiga gadis ini kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok lain dari Kevin, yakni Hedwig, bocah berusia 9 tahun yang tiba-tiba sudah duduk di kursi roda dengan senyum anehnya. Saat mereka menyadari orang yang telah menculik mereka memiliki gangguan kepribadian, Casey pun mencoba memanfaatkan situasi ini dengan mempengaruhi Hedwig supaya membantu mereka keluar. Namun sayangnya, usaha itu gagal karena Hedwig sangat takut pada ibu Patricia. Tak ingin bermodal pasrah, Casey dan 2 orang temannya pun berusaha kabur dengan nekat membongkar atap kamar dan mencoba kabur melalui pipa udara. Tapi lagi-lagi, Kevin kembali muncul dan berhasil menangkap Casey saat dirinya bersembunyi di dalam loker. Sebagai hukuman, Casey dikurung di ruang yang berbeda, sehingga sekarang kesempatannya untuk kabur menjadi lebih kecil. Di tempat lain, Dr. Fletcher sedang mengikuti Zoom meeting. Di sini ia menjelaskan tentang satu pasien yang unik, yaitu Kevin. Berdasarkan penelitiannya, Dr. Fletcher menemukan sesuatu yang luar biasa dari setiap karakter yang muncul dalam diri Kevin.
Berdasarkan penelitiannya, Dr. Fleischer menemukan sesuatu yang luar biasa dari setiap karakter yang muncul dalam diri Kevin, yaitu mereka semua memiliki kelebihan, kekuatan, dan IQ tanpa Seven yang berbeda-beda. Fakta menekankan bahwa Kevin mungkin saja bisa menjadi jawaban atau sesuatu yang tidak diketahui, yakni potensi otak manusia untuk menampik hal-hal gaib kekuatan super jika Dr. Fleischer bisa meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Kevin melakukannya. Kembali ke Casey yang sedang didandani oleh Patricia, di mana mereka berdua diajak ke dapur untuk makan malam bersama. Dan ketika Patricia sedang lengah, Marcia pun menghantamnya menggunakan kursi dan langsung berlari meninggalkan Casey sendirian. Namun, dengan sebuah pisau di tangannya, Patricia menyuruh Casey kembali ke kamar, sementara dia sendiri mengejar Maria dan mengurungnya di ruangan yang berbeda. Kini, ketiga gadis itu harus terpisah satu sama lain. Esoknya, Barry sang fashionista kembali menemui Dr. Fleischer. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengetahui alasan Kevin memiliki 23 kepribadian. Gangguan ini rupanya muncul karena saat masih kecil, tepatnya di tahun 2000, saat ayah Kevin tewas dalam sebuah kecelakaan kereta api. Kevin terpaksa tinggal berdua dengan ibunya yang sering berbuat kasar. Bahkan, ia kerap kali menyiksa Kevin, sampai-sampai Kevin mengalami trauma yang sangat berat. Sebagai pertahanan diri, alam bawah sadar Kevin secara tidak sadar menciptakan 23 kepribadian, yang mana ke-23 kepribadian tersebut bertugas untuk melindungi tubuh Kevin yang asli dari berbagai situasi yang ada. Karena pada dasarnya, mental yang dimiliki oleh Kevin tidak memiliki kemampuan untuk memberontak. Ia terlalu lemah untuk bertindak, sehingga diperlukan kepribadian lain yang lebih kuat untuk melindungi Kevin dari mara bahaya. Selain itu, ke-23 kepribadian yang ada dalam tubuh Kevin sebenarnya saling berkomunikasi satu sama lain di dalam kepalanya. Dan ketika mereka semua merasa belum cukup kuat untuk melindungi Kevin, Patricia dan Dennis yakin bahwa akan ada kepribadian ke-24 yang belum muncul. Sosok ke-24 ini digambarkan sebagai sosok tinggi besar, memiliki kecepatan, kekuatan, dan bisa memanjat dinding layaknya Spider-Man. Kepribadian ke-24 yang akan muncul disebut-sebut sebagai makhluk yang mewakili bentuk tertinggi dari evolusi manusia dengan nama Beast. Singkat cerita, Kevin yang sekarang menjadi Hedwig si bocah 9 tahun pun mengajak Casey ke kamarnya, di mana dia menunjukkan sebuah benda yang dianggapnya keren, yaitu HT atau walkie-talkie yang dapat berkomunikasi menggunakan frekuensi yang sama. Kesempatan ini pun digunakan Casey mencoba menghubungi seseorang di luar untuk segera menghubungi polisi. Tapi tiba-tiba, Hedwig berubah menjadi Patricia, sehingga Casey tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Sementara itu, Dr. Fleischer mendapat kejutan email dari Barry yang memberitahukan bahwa Dennis, Patricia, dan beberapa pribadian yang lain membutuhkan pertolongannya. Hal ini menjadi bukti bahwa Dennis dan Patricia nampaknya lebih mendominasi tubuh Kevin dibandingkan kepribadian-kepribadiannya yang lain. Karena khawatir, dokter pun datang menemui Kevin yang sekarang sedang menjadi Dennis, sehingga mengajaknya ke basement tempat mereka tinggal. Di situ, Dennis bercerita bahwa Patricia, Dennis, dan dirinya telah mencoba meyakinkan kepribadian yang lain bahwa akan ada kepribadian ke-24 yang akan muncul, yakni Beast. Namun, karena mereka semua terlalu takut, akhirnya Patricia dan Dennis memutuskan untuk mengurung kepribadian yang lain, sehingga yang ada dalam tubuh Kevin sekarang dikuasai Dennis dan Patricia. Dokter pun menyangkal adanya sosok The Beast yang katanya memiliki kekuatan seperti monster, karena secara logika, hal itu sangat mustahil, sedangkan manusia memiliki sebuah batasan. Saat Dennis mengatakan mereka membutuhkan persembahan untuk memanggil Beast, Dr. Fleischer pun mulai curiga bahwa Dennis dan Patricia telah melakukan hal buruk yang disembunyikan di basement. Ia pun berpura-pura izin ke toilet untuk melihat apa saja yang ada di sana. Dan saat membuka pintu salah satu ruangan, betapa terkejutnya beliau ketika melihat seorang gadis di skap, yaitu Claire. Namun tiba-tiba, Dennis terpaksa membius Dr. Fleischer agar tidak mengganggu proses kemunculan Beast
dan meninggalkannya di sana. Hal ini dilakukan karena sebentar lagi bis akan datang. Dennis pun pergi ke toko bunga untuk menyambut kedatangannya dan menuju ke sebuah kereta kosong. Ya, dan inilah sosok The Beast, bentuk evolusi manusia tertinggi yang memiliki aura binatang buas. Bersamaan dengan bis yang akan kembali ke basement, Casey pun beranjak keluar kamar dan masuk ke sebuah ruangan di mana di situ ada komputer yang menyimpan 23 file video dari setiap kepribadian Kevin. Kini ia semakin yakin bahwa kepribadian ganda yang dimiliki Kevin adalah suatu kenyataan. Sementara itu, Dr. Fletcher yang baru sadar dari pingsannya terlihat menuliskan nama lengkap Kevin, yang mana itu bisa menjadi kelemahan agar Kevin kembali muncul dan menguasai tubuhnya sendiri. Tapi tiba-tiba, Kevin muncul dengan tubuh yang penuh urat dan bernafas seperti binatang. Pada momen ini, Dr. Fletcher tersadar bahwa manusia bisa melampaui batas kemampuannya jika dia percaya 100% pada otak dan tubuhnya sendiri. Setelah itu, Kevin alias Dennis alias Beast ini langsung mematahkan tulang belakang Dr. Fletcher. Bahkan, ketika wanita parubaya ini mencoba menusuknya, justru pisau itulah yang patah dibuatnya. Sementara itu, Casey sendiri berhasil menemukan kunci pintu keluar dan mencoba untuk mencari kedua temannya. Tapi ternyata, Maria sudah tewas dengan kondisi perut seperti terkoyak binatang buas. Dan saat membuka pintu ruangan Claire, akhirnya Casey melihat langsung Beast memakan manusia hidup-hidup. Setelah itu, Casey berlari ke tempat Dr. Fletcher tewas dan menemukan sebuah kertas bertuliskan, sebutkan namanya Kevin Wendelkamp. Dan tiba-tiba, lagi-lagi kita dibuat geleng-geleng dengan kehebatan The Beast yang mampu memanjat di dinding layaknya Spider-Man. Namun, saat Casey menyebutkan nama lengkap Kevin, seketika Beast terlihat kesakitan dan akhirnya berubah menjadi Kevin yang asli. Setelah kepribadian Kevin asli dikubur dalam tubuhnya sendiri, dia pun tak ingat apa yang terjadi setelah itu dan kenapa dia bisa berada di sini. Namun, Kevin menyadari betul bahwa kepribadian-kepribadian yang muncul dalam dirinya tidak bisa dia kendalikan lagi. Karena ia sendiri sudah dikuasai mereka, terutama Dennis dan Patricia. Sehingga, ketika melihat Dr. Fletcher mati dan Casey ketakutan, Kevin sadar bahwa kepribadian dalam tubuhnya telah melakukan hal-hal yang sangat buruk. Setelah itu, Kevin justru meminta Casey membunuhnya dengan sebuah shotgun dan beberapa peluru yang disimpan dalam lokernya. Namun tiba-tiba, saat Casey akan melakukannya, Kevin menghilang dan muncul kepribadian-kepribadiannya yang lain yang meminta Casey menghentikan hal itu. Tak ingin hanya berserah diri, Casey pun langsung berlari untuk mengambil beberapa peluru. Namun, di saat itu pula, kepribadian Beast muncul. Ia pun berhasil menyobek baju dan melukai kaki Casey. Tapi untungnya, Casey masih berhasil lolos untuk kemudian dia lari ke sebuah ruangan yang dilengkapi sebuah jeruji besi yang biasa digunakan untuk mengurung binatang buas. Tak punya pilihan lain, Casey pun mengurung dirinya sendiri agar Beast tidak bisa mendekatinya. Dan saat Beast muncul, ia menembakinya 2 kali sampai membuat Beast terluka. Menariknya, saat ini kita akan melihat teori tentang manusia super yang sudah dijelaskan di film Unbreakable sebelumnya, di mana manusia super adalah sebuah kenyataan. Buktinya, Kevin kini telah berubah menjadi Beast yang memiliki kekebalan dan kekuatan tubuh sangat kuat dibandingkan manusia normal. Hal itu dibuktikan saat dirinya berhasil bangkit dan membengkokkan jeruji besi hanya menggunakan kedua tangannya seperti limbat. Namun, alangkah terkejutnya Beast ketika melihat beberapa bekas luka pada tubuh Casey. Beast menganggap bahwa Casey memiliki hati yang murni, dalam artian ia telah merasakan penderitaan sama seperti yang dirasakan Kevin sebelumnya. Sehingga, Kevin pun memutuskan untuk tidak jadi membunuh Casey. Bekas luka itu sendiri,
Casey dapatkan dari perlakuan kasar pamannya waktu kecil. Sekaligus menjadi alasan kenapa Casey menjadi gadis pemurung dan penyendiri. Dan itulah alasan kenapa Beast atau Kevin ini tidak jadi membunuhnya. Karena ia hanya mencari jiwa-jiwa kotor yang belum pernah merasakan rasa sakit sebelumnya. Keesokan harinya, saat diselamatkan oleh seorang penjaga, akhirnya diketahui bahwa tempat Casey dikurung merupakan basement kebun binatang, di mana Kevin adalah salah satu staf yang bekerja di sana. Di sisi lain, kita akan melihat Kevin sedang berada di tempat persembunyiannya, di mana ke-23 kepribadian tersebut sedang berdiskusi untuk mengembangkan karir debut untuk Beast agar menjadi sosok kuat yang mungkin bisa merubah dunia atau bahkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe dengan kekuatan yang dimilikinya. Penculikan itu menjadi berita viral yang membuat Kevin mendapat julukan The Flock alias kawanan, karena memiliki lebih dari satu kepribadian dalam tubuhnya. Berita itu juga berhasil memancing perhatian seorang pria yang merupakan security di sebuah stadium yang tidak lain bernama David Dunn. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat kurang, tapi lumayan seru. Kalau mau makin seru, lebih baik kita nantikan bersama film terakhir dari Astral 177 ini, di mana kita akan bertemu kembali dengan sosok Elijah di sana. Tapi kapan tayangnya? Insya Allah dalam waktu yang dekat ya. Jadi buat kalian yang penisirin, tungguin aja penjelasan film terakhirnya yang berjudul Glass. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dea pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!